Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Michael Gunawan dengan NIM 220512041116. Pada saat ini saya akan mempraktekkan serta mempresentasikan simulasi dari web dan DNS server ini. Oke, kita akan masuk dalam modulnya di sini. Nah, ini adalah modul web server. Nah, jadi dalam modul Carcom ini, web server sama DNS server itu ada di dua bab yang berbeda gitu. Jadi, yang pertama kita lakukan di sini yaitu yang web servernya terlebih dahulu ya. Nah, kita akan mensimulasikan web server dengan skema seperti ini. Nah, kalau kita lihat skema ini kan skema yang luas gitu kan ya, rumit gitu kan ya. Namun, oleh dosen kami ini disuruh untuk melanjutkan saja gitu yang routing dinamis yang kemarin ini. Nah, kalau nggak percaya coba kita lihat router 1. Di sini kita klik config RIP. Nah, ini masih ada gitu kan ya RIP routingnya. Lalu yang kedua config RIP masih ada juga, dan di router 3 config RIP. Nah, masih ada juga gitu. Jadi, saya hanya save as gitu kan ya, save as yang routing dinamis kemarin ke web dan DNS server yang ini gitu. Oke. Yang selanjutnya yaitu kita ya buat skema seperti ini, dan untuk web servernya itu dalam 4343. Oke, jadi kita gunakan yang server ini, server 2 ini. Kalau kita lihat di desktop IP configuration, nah ini 4343 ini yang satu ya ini itu menjadi web server. Oke, biar mempermudah kita rename terlebih dahulu server 2 ini menjadi web server ya. Web server. Oke, sudah berganti seperti ini web server. Dan yang selanjutnya adalah kita nyalakan HTTP-nya, lalu kita isi. Oke. Kita ke services ya, HTTP ini kita sudah on-kan ini, lalu di index HTML-nya ini kita ubah ini. Oke. Kita copy terlebih dahulu ini ya. Thread, ini kita copy, Ctrl C. Lalu di sini indeksnya ini kita edit, Ctrl A, lalu Ctrl V. Nah, oke. Selamat datang, bla bla bla. Oke. Terus kita save. Overwrite, yes. Oke, nah berarti ini sudah aman, sudah kita save gitu kan ya. Nah, oke, selanjutnya adalah kita akan kembali ke PC1 dan menjalankan URL ini. Oke, URL yang dijalankan adalah URL dari servernya 4343 gitu kan ya. Kita klik ke desktop, lalu web browser. Oke, kita tunggu karena ini memang ada prosesnya ya, cukup lama. Ya, sekitar 5 detik lebih nih ya. Oke, 5 detik lebih ya. URL-nya adalah 43434343. Banyak 43434341. Oke. Go. Nah, dia akan muncul Cisco packet tracer bla 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 bla. Ini itu sama persis yang di sini. Nah, kalau kita lihat ini. Nah, kenapa kok sama persis? Kenapa yang dijalankan pertama kali itu selalu indeks HTML? Nah, karena memang selalu indeks HTML itu akan dijalankan yang pertama kali. Mau bagaimanapun ada file seberapapun banyaknya gitu kan ya. Kalau ada nama file yang namanya itu index.html, ya itu file yang akan dijalankan pertama kali sebagai menu utama gitu loh. Sebagai tampilan pertama dari sebuah web itu gitu loh. Itu sudah standarnya itu seperti itu gitu. Nah, misal kalau kita menjalankan image HTML gitu kan ya. Nah, kita harus nambahkan dengan slash lalu image.html. Nah, klik go. Nah, baru dia akan muncul seperti itu. Beda dengan index. Kalau misalnya kita index bukan index.html. Nah, dia bisa sama seperti ini. Sekalipun kita hapus ini kan ya. Kita hapus seperti ini, kita klik go. Sama. Loh, kita klik go terus-terusan sama gitu loh. Mau ada indeksnya, mau nggak ada ya sama. Karena memang selama itu namanya index HTML, itu akan dijalankan pertama kali seperti itu. Small page ini apa? Oh, small page ini adalah hello world. Lalu copyright ini adalah ini copyright HTML ya. Dan image page ini, oh yang tadi ya image HTML. Dan yang terakhir adalah image, yaitu yang JPG. Oke. Ini sudah aman berarti ya. Untuk web server kita sudah bisa menjalankannya dengan aman, lancar. Nah, seperti itu. Sudah aman tugasnya. Oh, sudah selesai gitu untuk simulasi dari web server ini. Kita langsung masuk kepada yang DNS server. Kita cari yang DNS server. Oke, di mana DNS? Oh, ini DNS server praktikum ke-9 ya. DNS server kita cek di bagian skenario-nya. Mana skenario? Nah, ini percobaan skenario. Nah, untuk skemanya kalau kita lihat di sini sama ya kan, masih sama persis yang kayak di bab sebelumnya, namun sama dosen saya kita boleh melanjutkan gitu kan ya, boleh melanjutkan dari yang
kemarin gitu kan ya, routing dinamis seperti itu. Oke. Langkah percobaannya adalah bla 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 dan DNS servernya itu adalah 33. Oke. Kita ubah yang server 1 ini menjadi DNS gitu kan ya. DNS server. Oke, kita cek apakah benar ini gitu kan ya. Nah, benar 3331. Ini adalah DNS server. Oke, yang perlu kita lakukan dari DNS server ini apa? Mengaktifkan DNS-nya lalu seperti berikut. Oh, mengisikan entry seperti ini. Oke, kita balik lagi ke sini, services, lalu DNS ini. Dan kita klik on di sini dan kita isikan sama persis seperti yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat yang di sini, ini kan ada 3 nih, 0, 1, dan 2. Nah, di mana kalau yang 0 ini kan kalau kita lihat kan ftp.jarcom.com. Nah, kita kan belum ada FTP, apalagi di sini aja udah ada tulisannya FTP itu 434342. Dimana yang kita tahu kita belum punya server 434342 gitu kan. Ya kita hanya punya yang 434341. Jadi kita hanya mengisikan yang jarcom.com sama aliasnya yang www.jarcom.com. Oke, kita isikan jarcom.com, name-nya adalah jarcom.com. Type-nya adalah record, bener, address-nya adalah 4343. 1 add. Nah, oke, sudah di add dan yang aliasnya www.jarcom.com dengan type-nya itu adalah cname sebagai alias gitu kan. jarcom.com. Add. Nah, oke, kalau sudah kita add ini sudah aman untuk DNS servernya. Lalu kita boleh silang saja di sini. Nah, pada PC1 kita akan jalankan nslookup. Nah, kalau kita coba di PC1 apakah bisa menjalankan nslookup-nya gitu kan ya. Nah, jawabannya adalah sebenarnya adalah tidak bisa. Yang di nslookup adalah jarcom.com-nya. Jarcom.com-nya. Jawabannya adalah tidak bisa. Kalau nggak percaya kita coba. Nah, kalau kita enter dia kan nge-stuck di sini. Bukan yang nge-stuck, dia lagi request gitu kan ya. Kita fast forward saja. Nah, request timeout, kita fast forward lagi. Nah, request timeout. Karena kenapa? Kalau kita lihat di sini, request to 000 timeout. Nah, apa ini kok ada 000? Nah, 000 itu sebenarnya adalah ini. Nah, DNS servernya kita harus mengkonfigurasikan DNS servernya ke mana? Ke sini 43 ke 33 Jadi alurnya itu adalah misalnya gini ya. PC1 tuh knowledge gitu kan ya di web browsernya jarcom.com. Nah, kita kan sebagai PC1 ini tidak tahu jarcom.com itu apa gitu kan ya. Nah, maka kita harus tanya jarcom.com itu kemana? Ya ini, ketiga ini. Seren, dia tanya ke sini. Jarcom.com itu apa sih gitu kan ya. Baru sama DNS servernya dijawab, oh jarcom.com itu 4343 gitu loh. Baru diarahkan ke sini, ke server 2 yang ini. Seret. Nah, seperti itulah untuk kronologinya, kurang lebihnya gitu. Oke. Kita coba command prompt lagi gitu kan ya. nslookup jarcom.com. Kita klik. Oke, nah di sini belum masuk. Kenapa belum masuk? Karena masih ADP request gitu. Kalau kita coba klik next, bukan klik next, klik fast forward. Nah, dia akan lihat seperti ini. Yang pertama, dia akan ini request timeout gitu kan ya. Tapi yang kedua berhasil. Nah, ini yang kedua berhasil. Ini kan ada 3 itu kan ya. Ini, dan ini. Ada 3 gitu kan ya. Nah, yang pertama biasanya memang request timeout gitu kan ya. Karena memang masih ARP request. Namun yang kedua berhasil nih. Jarcom.com. Jadi kalau kita nslookup lagi gitu kan ya. nslookup jarcom. Oh, gak usah yang jarcom wes. Yang ini aja www aliasnya. www.jarcom.com. Nah, dia langsung muncul gitu. Ini 33. Ini untuk DNS-nya. Dan itu adalah jarcom.com untuk 4343 gitu loh. Dimana DNS-nya itu ini dia mengarahkan ke sini loh 4343. Nah, gitu. Yang aliasnya itu adalah jarcom.com seperti itu. Kita coba aja ya di web browser jarcom.com, kita jalankan di web browsernya. Oke, kita menunggu lagi sekitar 5 detik memang ya, biasa ini mungkin sedikit berat ya. jarcom.com. Kita klik go. Nah, dia masuk. Berhasil jarcom.com. Mau kita isi dengan 434341 pun sama gitu kan ya. Oke, mungkin ini kayak nggak kelihatan ya. Coba kita klik image page. Nah, kayak gini baru kita ganti ke 4343. Nah, berhasil. Kita klik lagi sembarang, lalu kita www.jarcom.com. Nah, berhasil juga gitu kan ya. Kita coba yang mana? Image saja, image. Nah, kita jarcom.com.
Nah, berhasil. Mau kita pakai www.carcom.com, mau nggak ada www-nya ya, nggak ada www-nya, jadi hanya carcom.com saja bisa. Bahkan mau yang nama servernya ya, nama IP-nya ya kan, yang 4343 pun juga bisa. Seperti itu. Nah, yang saya lakukan ini carcom.com atau www.carcom, maka akan tampil seperti berikut. Nah, berhasil gitu kan ya. Lalu ini adalah FTP. Oke, yang ini FTP kita tidak perlu lakukan karena kita memang tidak punya server FTP. Oke. Ini sudah selesai, ya sudah selesai semua. Oke, jadi kita boleh silang. Nah, jadi seperti itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai web server ini dan DNS server ini yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf sekali bila ada salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya, terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton video ini dan sampai jumpa pada video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.